jadi semuanya itu jadi rapi. Tempat tidur aja harus bersih. Iya, tempat tidur harus bersih, dari ketepatan waktu juga. Karena emang motivasinya pengen ngambil F&B produk karena emang suka masak sih kalau di rumah. Enggak, membantu aja. Baik, Sobat Tonaker, apa kabar semuanya? Tetap di podcast Vokasi Kompeten. Senang sekali saya Habibie mengajak Sobat Tonaker berbincang-bincang kembali dalam podcast Vokasi Kompeten. Nah, kemarin sudah kita ngobrol-ngobrol tentang penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Nah, kali ini kembali ada rekan kita yang memang kelahirannya di Lombok, orang Bali tapi kelahiran di Lombok. Ambil jurusan F&B Product. Kita kenalan siapa dia? Yuk. Selamat malam, Sobat Tonaker. Perkenalkan, nama saya Sagung Ayu Putu Devitasari. Bisa kalian panggil Tata. Saya asalnya dari Bali, tapi lahirnya dari Lombok. Sagung Putri. Putu Devitasari. Dipanggil Tata. Iya. Kok nggak nyambung ya? Iya. Tapi kan nyambung Devita. Oh, Devitanya gitu. Iya. Tata, nggak ada Tata Rias atau Boga seperti tadi bilangnya. Ada Tata Rias, Tata Boga, Tata Usaha kalau di situ di BP. Nggak canda aja ya. Iya. Tata. Nah, Tata masuk di Balai Pelatihan Vokasi ini informasinya dari mana? Masuk di BPV Pilotim ini formasinya dari teman, karena pernah di sini juga ikut pelatihan. Oh, gitu. Ada informasi teman dari teman jadi demen. Dari teman informasinya masuk di BP ini. Iya. Gitu. Temannya dulu ngambil apa? Ngambil F&B service. Service. Terus, oh ya karena belum ada kebuka F&B service, Iya. ngambil F&B produk. Iya, emang rencananya pengen Rencana F&B produk. Oh, gitu. Terus kenapa harus ngambil F&B produk? Karena emang motivasinya pengen ngambil F&B produk, karena emang suka masak sih kalau di rumah. Padahal enggak, pembantu aja diandelin. Tapi enggak, saya rasa kalau udah menjadi ibu rumah tangga, Iya. nanti bisa memberikan membuatkan menu masakan tersendiri, terutama bagi suami, keluarga dulu, baru buat orang lain kan, berwirausaha. Oke. Kemudian masuk dari pelatihan vokasi dan produktivitas ini, punya banyak teman, Iya. banyak rekan. Nah, selama pelatihan berapa hari di Balai Pelatihan Vokasi ini seperti apa? Jadi selama beberapa hari di BPV Pilotim ini, kita tuh kan kayak dapat asrama kayak gitu. Jadi di sini tuh kita bisa mendapatkan pengalaman baru, teman baru, suasana baru gitu kan. Jadi nyaman gitu. Tentu nggak dapat pacar baru ya? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Baik, Sobat Tonaker, Tata ini bisa dibilang pas dengan namanya Tata, perlu ditata. Tapi sudah dari wajah aja sudah ditata sedemikian rupa ya. Oke, baik. Tata, tadi kita berbicara gimana dengan teman baru, dengan kondisi, kemudian fasilitas yang saat ini menurutmu kayak gimana nih? Jadi ngeliat dari keseharian sih, kalau untuk fasilitas di sini udah sangat bagus sekali. Terus di sini juga mulai dari pengelolaannya juga di sini tuh sangat bersih dan rapi banget. Jadi kita ikutan bersih dong ya? Iya, jadi Jangan semuanya itu jadi rapi. Tempat tidur aja harus bersih. Iya, tempat tidur harus bersih, Ya. dari ketepatan waktu juga. Sampai-sampai pola makan diatur-atur ya, karena itu nanti akan ditemuin ketika di dunia kerja, di dunia industri. Apalagi ada mungkin cita-citanya Tata ingin masuk di perhotelan, di dunia hotel, dunia industri. Nah, kemana rencana nih kira-kira? Rencananya sih setelah dari BPV Pilotim ini rencananya pengen nyari pengalaman 1 tahun di hotel. Terus udah gitu pengen nyoba apply ke kapal pesiar. Bagus. Emang Rencananya ada bikin seperti situ. itu. Iya, Bagus, pengennya kapal gitu. pesiar bagus karena peluang sekarang generasi kita kalau udah ada dasar skill seperti produk ini, jadi seorang chef gitu di kapal kan. Nanti kemungkinan setelah lulus ini cari pengalaman dulu kan di hotel, apalagi sudah menjamur nih hotel kita, baik yang di kawasan ekonomi khusus Mandalika, bahkan juga yang ada di Gili Trawangan, bahkan di Sendiki Mataram. Nah, apa motivasimu masuk di Balai Pelatihan Vokasi ini?
Motivasi saya masuk di BPV Pilot Team ini, saya ingin mengasah skill dan kemampuan saya untuk mendapatkan ilmu. Karena bagi saya sih ilmu pengetahuan itu sangat penting gitu kan, untuk masa depan saya nantinya gitu kan. Apalagi kaitannya dengan kejuruannya ini, suka mengasah-asah, bisa diasah supaya bisa apa namanya, kalau bisa bahasa Lomboknya itu kayak bisa tanya rohani kayak di situ ya, dia tahu. Kamu juga kan pernah di Lombok, udah tahu lama bahasa Lombok, udah tahu kan ya? Bisa sih Diasah-asah batik gitu kan. Iya. Batik itu parang ya. Parang. Oke. Baik. Kemudian apa yang mendorongmu nih Iya. ingin belajar itu, kemudian mengambil kejuruan itu, lalu peluang-peluang itu? Jadi yang mendorong saya ikut pelatihan ini karena emang tekad saya sangat kuat gitu. Ingin cita-cita saya tercapai. Emang dari dulu emang pengen banget kerja di kapal. Orang gitu. chefnya memang harus tinggi, cantik. Terima Cantik kasih. dari dalam. Iya. Semuanya lah cantik. Artinya dari segi fisik semua juga tidak ada masalah. Artinya tergantung nanti kemampuan lagi larinya. Sekarang mohon maaf, cantik luar kita, tapi skill tidak ada juga, sama juga bohong. Artinya harus balance semua itu. Meskipun dari keadaan yang kita miliki, kamu bisa mungkin mengembangkannya nanti dengan potensi yang ada untuk bisa kembangkan skill yang ada di hotel. Nah, di hotel tentunya tertarik di situ. Dulu awalnya pernah bekerja tuh di mana tuh? Emang gimana ceritanya? Sebenarnya dulu sempat pernah ada pengalaman kerja gitu kan. Di mana pengalamannya? Cuma beda haluan nih gitu. Dulu pernah kerja di Bali, di Bandara Internasional Ngurah Rai. Tapi di Garuda Indonesia di bagian check-in counter. Itu bisa dikatakan kayak front office gitu ya, untuk cek counter tiket gitu kan. Kayak bagian ground handling gitu. Oh iya. Ya, bisa dalam pelayanan bagaimana ada keluhan, konseling semua masa yang check-in untuk masuk ke kapal. Jadi itu berapa lama dulu di sana? Setahun. Setahun di sana. Iya. Kamu berhenti? Berhenti karena kemarin sempat melanjutin kuliah. Karena kemarin kan kuliah di 2 tempat gitu. Jadi pikirannya bakal selesai bersamaan gitu kan, D1 sama S1. Terus akhirnya baru kuliah 3 bulan gitu. Di D1 ini ternyata lolos gitu, dapat kerja di Bali gitu. Terus sudah lanjutin S1-nya juga? Udah selesai, udah selesai. Ngambil jurusan apa kemarin? Ambil S1 ekonomi manajemen. Kenapa tidak harus bekerja gitu? Kenapa harus ikut pelatihan, tidak berhenti Kenapa mencari nggak ilmu? bekerja? Karena gini, kan emang sih kita juga pengen kita jadi ikut tes CPNS gitu kan. Tapi kan kita udah mencoba gitu kan. Nah sekarang mumpung masih belum gitu kan, tapi pengen tiap tahun tetap ikut gitu kan. Nah jadi sekarang pengen beralih profesi dulu gitu kan, biar nggak membuang waktu dan kesempatan gitu kan. Coba beralih profesi, pengen mencoba hal yang lain, yang baru gitu. Nggak pengen jadi tukang sambung kabel atau apa gitu? Enggak. Nggak cocok lah kan kalau nyambung kabel. Ya. Oke, baik Semeton Naker, itu dia tadi bincang-bincang saya dengan Devita Seringa. Terakhir mungkin ini Devita, ajakan kepada Semeton Naker yang ada di luar sana untuk ikut bergabung di Balai Pelatihan Vokasi ini. Jadi buat teman-teman dan Semeton Naker, kalian dari manapun, misalnya di seluruh Indonesia nih, jangan lupa kalian tuh tetap pantengin IG-nya BPV Pilot Team. Kalian bisa mencari informasi tentang untuk pendaftaran, informasi tentang pekerjaan. Jadi kalian terus pantau terus IG-nya. Jadi mungkin dengan itu kalian bisa minat untuk tertarik bergabung di BPV Pilot Team. Karena ada kios siap kerja yang siap melayani di situ, KSK ya. Ada kios siap kerja yang dulu dikenal dengan kios 3-in-1. Nah sekarang kios siap kerja ini melayani seputar pelatihan, sertifikasi, lowongan kerja loker, karir hub, dan segala macamnya ada di situ. Ada layanan konselingnya untuk pelayanan pendaftaran secara online ada di kios siap kerja. Nah siapa tahu nanti mungkin Semeton Naker bingung daftarnya kayak gimana, bingung secara online, bisa datang ke kios siap kerja.
seperti misalkan ini kayak si Tata yang sudah masuk dan bergabung lulus mengikuti pelatihan F&B produk di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini. Baik Sobat Naker, terima kasih Tata atas waktunya. Iya, terima kasih Dan kembali. semua Sobat Naker yang ada di luar sana, sekali lagi kami tunggu, silakan untuk ikut bergabung di pelatihan vokasi dan produktivitas ini. Dijamin semuanya tidak dipungut biaya spesial pun alias gratis. Udah ditanggung makan 3 kali, ditanggung push up sampai seterusnya kalau bermasalah di sini sama TNI tentunya. Bukan begitu Tata? Iya. Oke, baik, terima kasih dan salam kompeten.